Ya, terima kasih kepada penyiar di studio Koordinator dan selamat pagi para pendengar di manapun Anda berada dan tetap mendengarkan siaran dari Koordinator Radio Kampung Internal COVID-19 pada hari ini. Kita kembali lagi dalam dialog aspirasi Maluku hari ini edisi Selasa tanggal 9 Juni 2020 dan seperti biasa kita akan berbicara mengenai topik yang menarik untuk kita bahas bersama di hari ini bersama narasumber yang berkompeten tentunya. Dan berkaitan dengan dialog aspirasi Maluku di hari ini kita akan berbicara tentang atau dengan topik apa yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Maluku selama masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 di wilayah kerjanya. Ya, acara ini akan dilakukan di bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Maluku bersama RRI Ambon. Dan tentunya di studio pagi ini ya kita berada di gedung lantai 1 RRI Ambon dan narasumber kami hari ini ada narasumber yang hadir untuk mengisi dialog. Dan baik benar sebelum kita akan berbicara dalam topik yang menarik untuk kita bahas bersama ini, saya perkenalkan dulu narasumber yang akan menjadi narasumber yang sudah ada di saat ini. Yang pertama, ya saya cek dulu nih ya, ternyata ada. Ya. Yang pertama Pak Bambang Sugiarto, Kepala Balai Arkeologi Maluku. Selamat pagi Pak Bambang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi nih Pak Bambang ya. Iya, Sehat-sehat ya. Dan kemudian ada Bung Karyamanta Subakti, peneliti sekaligus koordinator peneliti dari Balai Arkeologi Maluku. Selamat pagi Bung Karyamanta. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya, masih tetap sehat dan sehat selalu ya. Ketika itu lagi ya. Kemudian nanti ada dua narasumber kita yaitu Andre Huai, dia juga adalah seorang peneliti, dan Muhammad Mujadawa, ya, juga peneliti sekaligus pengelola jurnal Kamana Arkeologi. Namun saat ini di samping kiri dan kanan saya ini baru ada Pak Bambang dan juga bukan yang kami menunggu Pak dua narasumbernya yang informasi tadi kami dapatkan sementara dalam perjalanan ke sini. Baik. Ya, mungkin saya awali dulu dengan Pak Bambang. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Arkeologi Maluku pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 untuk saat ini. Ya, Pak Bambang, saat ini tentunya kita sadar bersama bahwa Indonesia pada umumnya mengalami pandemi COVID-19 dan tentunya akan berpengaruh pada kinerja maupun kegiatan ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, khususnya Balai Arkeologi Maluku. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsi dari Balai Arkeologi sendiri yang saya baca dari Undang-Undang atau SK baru nomor 56 tahun 2012, yaitu adalah untuk mencari benda-benda arkeolog, kemudian pelaksanaan analisis dan interpretasi benda-benda arkeolog, kemudian juga perawatan dan pemameran benda arkeolog serta hasil penelitiannya. Bukan gitu ya Pak Bambang? Ya mungkin Pak bisa memberikan gambaran dulu bagaimana kegiatan apa saja yang dilakukan sebelum pandemi maupun pada saat pandemi kemudian. Baik, terima kasih Bu Indis. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Ambon. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dalam masa pandemi ini. Jadi untuk Balai Arkeologi sebetulnya mempunyai sebelum masa pandemi ini sebetulnya mempunyai beberapa kegiatan yang memang terutama adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, karena itu memang sudah menjadi tugas pokok fungsi dari Balai Arkeologi. Jadi rencananya kami tahun 2020 ini ada 7 kegiatan penelitian, kemudian 2 kegiatan pameran, ada 9 sosialisasi, dan ada 2 kegiatan rumah peradaban. Jadi intinya semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Arkeologi ini adalah kegiatan yang melibatkan massa, ya, melibatkan massa, sehingga kita harus ke lapangan, kita harus ketemu orang, kita harus bekerja di tengah-tengah masyarakat, dan itu semua pada masa pandemi ini tidak dimungkinkan atau tidak dianjurkan. Sehingga pada masa pandemi ini akhirnya kita putuskan untuk merubah sistem yang tadinya harus
berjumpa dengan orang dan sebagainya. Nah, sementara untuk kegiatan penelitian memang kita tunda untuk tahun 2021. Mudah-mudahan pandemi COVID ini sudah selesai. Tapi kalau belum selesai ya, kita juga nanti akan mengikuti perkembangan. Jadi pada selama pandemi ini, akhirnya kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang seperti disarankan banyak orang karena kita menjaga jarak dan sebagainya. Jadi kita kegiatannya adalah lewat dari virtual atau semacam pertemuan yang secara online gitu, lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat Google Meeting dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini tidak kalau dilihat dari hasilnya mungkin kurang maksimal, tapi paling tidak ini bisa memperlihatkan bahwa di dalam masa pandemi ini kita juga masih bisa bekerja, bekerja lewat beberapa hal itu. Dan salah satu contohnya adalah kegiatan ini kita lakukan agar masyarakat tahu bahwa ada balai teknologi sebetulnya. Cuma dalam kegiatan-kegiatannya sementara ini memang agak terhambat karena COVID ini. Nah, kalau rencana-rencana pengembangannya karena kaitannya dengan kursi, jadi selain penelitian yang paling penting daripada itu ini adalah penyebaruasan informasi hasil penelitian arkeologi. Nah, itu yang sekarang kita coba lewat RRI, kemudian kita juga mencoba lewat media massa, kita mencoba lewat media sosial. Jadi kita juga punya IG, kita punya YouTube, kita punya Instagram gitu ya. Jadi masyarakat juga bisa nanti melihat di situ, mengakses di situ dan mungkin bertanya terhadap apapun yang kaitannya dengan secara budaya yang ada di Maluku, silakan di situ. Di acara ini juga bisa. Oke. Ya, pasti Pak Bambang, dan yang pasti kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi atau berkontribusi sepanjang dialog yang berlangsung di jalur telepon kami 0911 311 511. Ya, Pak Bambang, saya mencatat ada sempat baca ada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Balai Arkeologi sepanjang 2019. Kegiatan ya sebelum pandemi kemarin ya, saya pikir kita bahas dulu di 2019. Kegiatan-kegiatan penelitian apa saja itu yang dilakukan dan di mana wilayah dan kegiatan itu Pak Bambang? Baik, untuk diketahui semua bahwa Balai Arkeologi Maluku ini mempunyai wilayah kerja operasional itu ada di dua provinsi, jadi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Sehingga otomatis kami juga akan mengadakan penelitian pengembangan arkeologi itu di dua provinsi ini. Jadi tahun 2019 kita punya 11 kegiatan penelitian, itu 3 di Maluku Utara, 8 di Maluku. Kemudian kita juga punya 2 rumah peradaban, 1 di Ternate, 1 di Pisang. Kemudian kita juga punya pameran itu 2 kali, 1 pameran peringatan Hari Pendidikan Nasional dan 1 pameran bersama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya itu di Kemudian kita juga punya beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya administrasi, gitu ya, edukasi dan sosialisasi kecil seperti pemutaran film, gitu ya, beberapa tempat karena kita punya mobil film, jadi kita bisa pakai untuk pemutaran film untuk masyarakat yang ada di komunitas. Baik, saya tinggalkan Pak Bambang sejenak dan saya ke Bulu Karya Manta. Ya, kita ketemu lagi nih ya. Ya, sebagai seorang peneliti sekaligus seorang koordinator peneliti yang juga sebenarnya mengkoordinir para peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ini. Nah, Bung Karya Manta, tugas Anda sebagai seorang koordinator untuk mengkoordinir para peneliti ini, apa yang dilakukan ketika akan dilakukan sebuah penelitian di situs-situs atau juga jalan budaya di Maluku dan Maluku Utara ini? Koordinasinya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pemirsa, di sini mungkin saya bisa bagikan informasi bahwa penelitian dan pengembangan yang rutin reguler secara tahunan dilakukan oleh Balai Arkeologi Maluku memang seperti yang kepala tadi dia tadi bilang bahwa
biasanya kita melakukan penelitian dan pengembangan yang memang melibatkan publik halayak luas. Cuman karena lagi posisi gini, memang dikoordinasikan bahwa sekarang ini kita harus berubah format gitu. Jadi mungkin kita bisa pakai media yang kayak gitu lah, media online atau daring gitu. Jadi penelitian yang dikoordinasikan walaupun memang sudah ditangguhkan untuk penelitian 2020 ini karena wabah melanda Indonesia. Jadi sekarang ini mulai dilakukan day study namanya. Tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi day study ini lebih memang penelitian yang sudah masuk ke Puslikarnas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, naskah-naskah yang sudah masuk itu tetap bisa dijalankan, tapi formatnya berubah menjadi format day study. Day study ini adalah penelitian yang seperti studi literatur di rumah saja, karena kita memang kan dianjurkan pemerintah untuk di rumah saja, physical distancing. Mungkin jika memungkinkan sekalipun kita bisa menggunakan wadah kayak perpustakaan Kumpius. Kalau bisa kita kunjungi, kita bisa studi literatur di situ. Perpusda Ambon perpustakaan daerah yang punya kota Ambon. Di situ kita bisa mengakses literatur yang berkaitan dengan penelitian kita yang bisa kita lakukan secara day study, karena memang kita tidak memungkinkan untuk keluar secara konvensional. Dan juga untuk pengembangan itu kan penelitiannya. Kalau pengembangannya, karena memang awalnya kita ada melakukan rumah peradaban untuk tahun ini. Tadi rencananya rumah peradaban Ambon dan rumah peradaban di Halmahera Utara, Toledo. Cuman karena ini mungkin dalam proses kita melihat gimana ke depan, kemungkinan demi kemungkinan kita mengikut pusat. Jadi rumah peradaban itu pun rencananya bisa kita lakukan nanti mungkin daring dengan sekolah-sekolah, guru-guru dan beberapa sekolah yang di Kota Ambon. Kita berdayakan semua untuk seperti tadi kata kepala, kita bisa pemutaran video arkeologi. Kita punya bioskop keliling, jadi kita bisa pemutaran, tapi menggunakan yang sistem daring. Kita mungkin dari sekolah mereka nonton lewat Zoom atau Webex, mungkin seperti itu. Jadi itu yang sekarang formatnya sudah berubah. Jadi kalau penelitian yang tadi kita harus konvensional ke lapangan, kita harus meraup informasi dari informan, interview, karena kita tidak bisa lagi melibatkan publik luas gitu. Jadi kita sekarang format case study gitu. Terkait dengan pandemi ini, kegiatan penelitian ini harus melibatkan unsur massa yang mungkin banyak. Nah, bagaimana nanti kalau untuk peneliti ini koordinasi seperti apa yang akan dibangun untuk menghindari pengumpulan massa dan sebagainya? Kalau mungkin nanti akan bisa tempat situs dan lain sebagainya. Mungkin yang dilakukan adalah ketika kita nanti koordinasi dengan sekolah ataupun dengan dinas terkait, misalnya dinas pariwisata atau dinas pendidikan dan kebudayaan di provinsi ataupun di kota Ambon ini, yang mungkin dilakukan adalah ketika kita mengontak sekolah nanti, kita akan melakukan namanya buku pengayaan. Dari buku pengayaan itu nanti semua sinopsis singkat dari penelitian yang sudah dilakukan dan apa yang hendak dilakukan ini, rencana penelitian 2020 ataupun sedikit resume kecil untuk penelitian yang sudah dilakukan nanti untuk pelaporannya, itu bisa kita kemas dalam bentuk buku pengayaan. Itu kita bisa kirim ke sekolah, ke ekspedisi berapa eksemplar ke sekolah, lalu melakukan kondisi kita mungkin seperti itu yang bisa kita upayakan untuk sementara ini. Nanti beberapa buku pengayaan itu beberapa instansi terkait ke sekolah dan beberapa komunitas di Kota Ambon ini, yang supaya intinya kita itu adalah mengedarkan informasi arkeologi supaya layak luas, publik juga berhak mendapatkan informasi arkeologi tentang kekayaan leluhur, heritage, warisan budaya. Jadi kita juga bisa setidaknya ada transfer knowledge. Kita
mentransfer pengetahuan kepada publik bahwa ada suatu kekayaan khasanah budaya di Maluku ini secara umum juga di Indonesia bisa kita berikan ke publik bahwa sifatnya tangible dan intangible benda dan teknologi itu sangat kaya dan itu menjadi concern kita sekarang ini. Setelah pandemi ini tidak ada kegiatan penelitian yang jadi belum sepanjang pandemi belum ada ya. Sebelum pandemi itu mungkin yang sudah berjalan itu sempat kalau tidak salah tinjauan kasus arkeologi itu sempat lebar, tapi begitu mau abah ini sudah dihentikan dari pusat, kita mengikut komando dari Iya. Ingin tahu saja semoga ya sebelum pandemi ini berapa jenis penelitian yang sudah dilakukan dan situs-situs apa saja yang sudah diteliti sepanjang ini? Untuk yang 2020 ini memang rencananya penelitian ada yang di Halmahera Utara, itu peneliti kita Ibu Marlin Suruteru. Itu memang rencananya 2020 ini beliau tetap melanjutkan tahap 3 penelitian megalitik. Karena di sana indikasi kuatnya adalah tinggalan namanya batu berlubang. Ya, batu berlubang. Jadi indikasi kuatnya bahwa di situ dahulu ada pemukiman kuno. Di sana itu intens dilakukan ekskavasi tahun lalu. Jadi ini yang mau dilakukan. Cuman nanti untuk bagaimana format study yang akan dilakukan oleh Ibu Marlin Suruteru nanti itu yang akan kita lihat kemudian nanti. Lalu penelitian kolonial dikisar oleh Bapak Andre Huwain. Nah, itu memang rencananya tahun ini. Seperti yang saya bilang tadi, case study-nya mungkin beliau bisa melakukan studi literatur. Nah, model case study itu studi literatur. Mungkin juga interviewnya dengan pihak dinas terkait ataupun narasumber yang dikisar. Ya, seperti saya bilang tadi, ada kita menggunakan format daring, kita menggunakan ya telepon seluler, mungkin ketika mewawancarai informan mungkin ya jarak jauh dulu gitu. Lalu nanti ini kebetulan ada ya Pak, kebetulan kita punya narasumber yang baru tiba. Kehujanan tampaknya ya belum ya. Ya, mungkin saya langsung menjawab dulu yang baru tiba nih, Pak Mujabat ya. Muhammad Al-Mujabat. Pak Muhammad Al-Mujabat. Panggil saya Mujabat. Pak Mujabat ya, Mujabat ya. Oke. Ini kok sampai terdengar hujan ya berasa? Hujan sana. Iya, benar kita kebetulan baru seperti yang tadi saya informasikan bahwa narasumber kita dalam perjalanan dan baru tiba saat ini, Bung Mujab adalah peneliti sekaligus pengelola jurnal Kapata Arkeologi. Nah, Bang Mujab tadi kita sudah berbicara dengan Bapak Amin juga dengan Bung Karya terkait dengan penelitian yang dilakukan waktu fungsi dari Balai Arkeologi. Mungkin bisa menambahkan sedikit sebagai seorang peneliti dan juga sebagai pengelola jurnal Kapata Arkeologi, apa yang sudah dilakukan sepanjang ini dan penelitian apa yang juga sudah ikut terlibat dalam tersebut. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mendengarkan di rumah, mungkin ada yang baru dengar nama Kapata Arkeologi ya. Jadi Kapata Arkeologi itu adalah jurnal publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Maluku. Jurnal Kapata ini sudah terbit sejak tahun 2005 Pak. Waktu itu awal mulanya itu per tahun ada 2 sampai 3 edisi, 3 nomor maksudnya. Untuk sekarang hanya 2 nomor per tahun. Dan Kapata Arkeologi ini jurnal klasifikasi identity dari tahun 2015. Jadi dari tahun 2005 sampai tahun 2015 itu belum terklasifikasi, tapi tahun 2015 sudah terklasifikasi identity. Dan sekarang untuk skor di SINTA atau Science teknologi dari itu SINTA 2, artinya untuk jurnal klasifikasi nasional. Dan targetnya sih seperti semua jurnal ini lainnya ya. Kami ingin Kapata Arkeologi menjadi jurnal berreputasi internasional. Dan mungkin menurut salah ya, setahu kami di Maluku ini hanya Kapata Arkeologi yang berreputasi jurnal. Beberapa tahun lalu saya pernah diundang oleh IAKN untuk membangun jurnal ilmiahnya.
jurnal elektronik ini maksudnya. Dan dari saya juga dari teman-teman yang lain bahwa di Unpati dan saya pun di Maluku ini baru mulai jurnal elektronik. Dan mungkin saya rasa kalau memang jurnalnya apa ya, harus yang harus yang fokus ya, mulai fokus terus terus juga untuk menulis juga harus betul-betul yang berbobot dan prosesnya sangat ketat, Pak. Jadi mungkin saya rasa dengan ada jurnal akreditasi nasional mendorong teman-teman peneliti dan dosen di Maluku untuk menulis lebih baik. Karena memang untuk bisa lolos akreditasi itu banyak persyaratan dari substansi, referensinya, terus dari berbagai afiliasi yang bergabung dalam menulis tulisan. Jadi kalau misalkan Balai Akademi Maluku ini hanya menerbitkan dari penulis Balai Akademi Maluku saja, itu maka adanya akan kurang. Jadi perlu mengundang dari banyak instansi buat menulis bersama di jurnal. Baik, Bang Ujang. Pendengar kami mengundang Anda di line telepon 311 511 311 511. Apa yang ingin Anda tanyakan atau sampaikan, komentar, kritik dan saran dan sebagainya, silakan kami mengundang Anda sepanjang dialog berlangsung. Topik kita yaitu apa yang dilakukan Balai Arkeologi Maluku selama masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 di wilayah kerjanya. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk mendapatkan suatu situs untuk diteliti itu, apakah Balai Arkeologi ini memiliki data tersendiri atau mungkin mendapat masukan informasi dari masyarakat? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi pada dasarnya memang untuk penelitian arkeologi itu kita ada beberapa tahapan. Jadi tahapan-tahapan itu misalnya bisa jadi seperti yang Bung tadi bilang, dari informasi masyarakat, informasi penduduk bisa. Kemudian dari literatur yang lama, dari tulisan-tulisan para peneliti lama, para ilmuwan dari Belanda, dari Jerman, dari Spanyol yang pernah bekerja di India, dulu namanya kan kita India Belanda itu ya, itu juga bisa. Atau kita juga bisa belajar atau mencari situs itu dari peta. Jadi peta ini berdasarkan toponim. Jadi berdasarkan nama-nama yang kita anggap nama-nama itu nama lama, nama kuno, atau nama-nama yang ada di prasasti misalnya, atau nama-nama yang ada di Babad atau di sastra lama itu. Nah, itu yang bisa kita lihat misalnya, katakanlah dari sejarah tempat-tempat kita akan mengenal alternatif, Iduri, Bacan, dari dulu. Nah ini 3 kerajaan besar pada masa lalu ini kan sudah banyak dulu misalnya mampu samping tadi ada Belanda ya. Nah ini kita bisa datang ke sana apakah benar mengecekkan seperti itu. Jadi prosesnya adalah pertama kita mengumpulkan tadi studi pustaka tadi, studi pustaka kita kumpulkan, kemudian dari situ pustaka itu kita rencanakan kira-kira kalau kita mau ke lokasi tersebut kita harus pakai apa, sarana transportasinya seperti apa, kemudian nanti sampai ke sana menginapnya di mana, cara kerja apa yang akan kita terapkan di sana berdasarkan pengetahuan dari lokasi tadi. Nah kemudian setelah sampai di sana kita juga sebelum sampai di sana kita akan merencanakan kira-kira untuk mendapatkan data-data itu kita harus mencari orang yang seperti apa, informan seperti apa yang harus kita cari. Minimal misalnya yang mampu atau yang mempunyai pengetahuan tentang kebudayaan lokal yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini hal seperti ini bisa kita persiapkan di dalam kantor. Nah, kemudian pada saat ke situs atau lapangan baru terapkan seperti itu. Seperti itu. Jadi artinya dari awal memang semuanya adalah dimulai dari studi pustaka dari sederhana. Atau kalau misalnya tadi Bung Manta sebut ada peninjauan kasus, itu adalah murni dari informasi penduduk atau informasi dari masyarakat, misalnya masyarakat dari Bulu misalnya. Atau kemarin yang kita datang itu adalah kita datang di Serang dan kita datang di Lara. Nah di Lara itu ada informasi mengatakan bahwa ada gambar-gambar di dinding, di tebing lukisan di cadas, lukisan diperkirakan seperti itu, lukisan cadas di satu dinding di Pulau Lara.
untuk melihat apakah benar itu, nah kami akan mendatangi. Kami kemarin datang ke sana, kami lihat sampai di sana, ternyata apa yang mereka katakan gambar-gambar itu ternyata bukan. Jadi itu hanya semacam lumut atau ganggang atau apa gitu ya, yang bekas-bekas aja yang ada di Jogja. Tapi itu bukan lukisan cadas atau gambar cadas yang seperti kita temukan di Pisang, di atau di Serang. Kalau di Pisang itu memang asli Pak ya? Asli di Pisang itu. Jadi di Pisang itu salah satu pulau yang paling ujung dari Provinsi Maluku yang disebut Sulawesi Timur. Yang satu pulau itu sekelilingnya itu adalah lukisan dinding semua. Jadi ada 28 situs. 28 situs art yang berupa gua dan ceruk yang ada di sana. Dan alhamdulillah Pak Bupati, Pak Benyamin Noah itu sangat antusias untuk pengelolaannya. Jadi kemarin waktu kita ke sana mengadakan lima peradaban itu beliau menyambutnya dengan antusias dan layak Bapak. Ya, pendengar kami masih menangani dari telepon 3115111 meneruskan penjelasan yang sudah disampaikan, dan kita jeda seketika dulu untuk nanti kita akan lanjut pada sesi yang kedua. Perkara kita masih dalam sesi Jalan Konspirasi Maluku, berbicara tentang apa yang dilakukan Balai Arkeologi Maluku selama masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Sesi kedua kita buka dan line telepon 311 511 311 511. Kami buka untuk Anda yang berpartisipasi untuk menanyakan atau memberikan komentar, opini dan lain sebagainya. Atau mungkin juga masyarakat yang kebetulan mendengar dialog ini dan menyampaikan informasi bahwa mungkin ada situs atau unsur tempat yang berkaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh para arkeologi, silakan Anda boleh menelpon kami dan langsung menyampaikannya. Ya, kita lanjutkan kembali kita ke Bung Karya. Yang Bung Karya tadi menurut penjelasan dari Pak Bapak, informasi untuk melakukan penelitian ini ada didapatkan dari masyarakat. Mungkin ada punya catatan berapa informasi selama ini yang bisa disampaikan oleh masyarakat untuk melakukan penelitian terhadap situs atau kasus. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang menyambung tadi bilang bahwa sekarang ini sudah kita agak ruang geraknya kan sudah ada terbatas. Jadi karena kita harus putar kreativitas mungkin menggunakan media online hari, dan ketika kita mau menjangkau masyarakat ada beberapa terkadang di dalam suatu wilayah tertentu itu kan terkandung situs mungkin itu potensi jadi situs berkota atau situs arkeologi. Jadi situ kita perlu pendekatan ke masyarakat. Jadi misalnya mungkin ada praktik-praktik budaya, mungkin di situ ada simbol-simbol budaya yang mungkin ya dalam kategori yang kita harus selidiki gitu. Jadi mungkin bisa melakukan penjajahan, recognize. Jadi dari penjajahan itu kita bisa mengenali unsur-unsur budayanya, dan di dalam arkeologi itu yang penting di situ adalah artefaknya. Artefaknya itu semacam benda yang biasa dipakai untuk mereka melakukan kebudayaan. Jadi di situ kita bisa melihat di suatu wilayah itu dengan penduduknya yang sudah notabene yang namanya istilahnya dalam ilmu etnografi itu enkulturasi, mengalami enkulturasi penuh. Jadi kita bisa tahu di situ bahwa mereka bisa menjabarkan di tempat ini ada kayak di Maluku ini kan misalnya ada lutur. Lutur itu kayak macam tembok kuno yang berfungsi untuk melindungi pemenang mereka. Jadi dari informasi masyarakat itu kita tahu di mana toponim kuno yang menunjukkan di situ dulu ada lutur, di situ dulu ada kain kuno. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi ketika misalnya
tempat itu sudah kita anggap kaya dengan semua unsur-unsur itu, mungkin kita sebagai UPT itu Balai Arkeologi Maluku bisa melakukan ya perawatan itu kan di situ kan semua kita bisa kumpulkan, kita bisa gerakkan semua stakeholder bersama supaya bahwa tempat ini harus betul-betul untuk lokasi itu bisa kecamatan, kabupaten, kota itu berarti memang dia memiliki nilai value. Jadi itu ya seperti dia bilang tadi ada tangible dan intangible yang perlu dipreservasi atau mungkin perlu ditindaklanjuti secara penelitian arkeologis, karena memang penelitian arkeologis tidak lepas dari yang namanya melakukan ekskavasi atau penggalian arkeologis. Jadi selain kita melakukan pendekatan secara kualitatif melalui interview, melalui pendalaman informan, tapi memang seperti yang menyambung Pak tadi bilang bahwa terkadang untuk menelusuri toponim gunung ya di sebuah daerah, suatu lokalitas memang perlu melakukan ya namanya survei mendalam dan ya ekskavasi. Berarti faktor kemudahan dan kesulitan itu pasti ada ya? Pasti ada. Ya. Nah ini saya diketahui dan sering ditanyakan sepanjang penelitian dilakukan ini, adakah situ yang berhasil dibuka atau direkonstruksi ataupun mungkin sebaliknya sulit atau gagal dilakukan? Seperti yang sudah dimuat di depan tadi oleh kepala bahwa kita ini kan kaya dengan tinggalan gambar cadas, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut rock. Jadi di Maluku rock ya. Jadi di Maluku ini seperti kayak situs Popeye tahu itu di lalu penemuan yang teraktual ini kita punya kisah. Nah, jadi bahkan itu Saleman di Serang kayak Salara memang tahun 1930 pun sudah dilakukan penelitian oleh orang asing. Jadi memang untuk mengungkap situs di sini di Maluku ini dengan untuk kita meninjau bagaimana persebaran gambar cadas ini ataupun siapa yang menggambar ini. Ya, baik. Bukannya tadi kita lanjutkan ada penelpon yang memegang saat ini. Ya, selamat pagi, halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Dengan siapa di mana? Oke, terputus. Bukannya tadi kebetulan penelpon kita mengalami kendala komunikasi. Lanjut saja tadi ya. Jadi beberapa wilayah di timur Indonesia kayak Papua, itu memang ada juga tinggal-tinggalan gambar cadas yang mungkin ya tertipe mungkin atau ada sebuah kemiripan. Dari kemiripan itu mungkin kita bisa berasumsi ada proses migrasi namanya ya dalam masalah arkeologi migrasi ke Austronesia. Jadi apakah ini bergerak dari arah timur ke barat atau sebaliknya itu perlu ditindaklanjuti dengan studi yang lebih mendalam. Nah, itu yang ingin kita tahu. Perlunya kita cari situs-situs yang memang di Maluku ini gambar cadas itu memang sudah bisa kita telisik lebih dalam supaya kita mau mengkomparasi dari timurnya dari Papua atau menuju barat. Ya kalau di bagian belahan barat Indonesia itu kayak di Sulawesi dan Kalimantan itu kaya juga dengan gambar cadas. Jadi itu yang perlu kita telisik lebih dalam. Jadi ketika kita mau mencari situs atau wilayah yang sangat berpotensi, itu yang ya seperti yang dibilang tadi, perlunya kita lebih intens untuk melihat studi-studi literatur yang pernah dilakukan peneliti asing, dari catatan etnografi dari peneliti sebelumnya. Itu bukannya Anda mengatakan bahwa sebelumnya juga peneliti asing yang sudah melakukan penelitian begitu. Apakah ketika dari Balai Maluku ini ada di lapangan itu menemukan kondisi situs itu dalam keadaan asli atau mungkin sudah mengalami perubahan?
Jadi memang kita sering didatangi juga oleh peneliti dari Australia karena memang mereka concern juga terhadap gambar sana sini. Baik, Bu, kita tahan sebentar lagi, ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi, halo. Ya, halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, suaranya paling jelas? Halo, Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Langsung saja, dengan Ibu siapa di mana? Ya, langsung Ibu. Pagi, Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Tika. Iya, langsung Ibu Tika, apa yang mau ditanyakan? Dengan Ibu Tika, Iya, langsung Ibu, apa yang mau ditanyakan? Ibu Tika di Gunung Monas. Iya, pertanyaannya? Ibu Tika. Baik, ya. Baik, terima kasih narasumber. Tertarik dengan pembahasan pagi ini, yaitu mengenai arkeologi. Iya. Setahu saya di Maluku ini punya banyak peninggalan benda-benda yang memang punya nilai sejarah. Punya nilai sejarah. Tadi saya sempat dengar sumber mengatakan ada lutur, ada perigi. Saya kebetulan orang NPD yang memang pernah mendengar lutur-lutur itu yang punya nilai-nilai sejarah peninggalan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah dari pihak arkeolog menjangkau, meneliti sampai di daerah-daerah itu, karena memang menurut cerita orang tua itu punya nilai, punya sejarah. Nah, apakah sejauh ini arkeolog juga melakukan penelitian sampai sejauh itu? Bahkan di Maluku sendiri, di kota di Anggilari sana ada sebuah benteng. Nah, apakah ini juga sudah diteliti punya nilai sejarah? Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tika di Gunung Monas. Untuk menjawabnya langsung ke Bung Nah, selamat pagi Ibu Tika, saya menjawab peneliti Balai Arkeologi Maluku. Kebetulan saya memang konsen di bidang arkeologi sejarah yang dalam kurun 2 tahun belakangan saya memilih tema penelitian terkait permukiman kuno di Maluku. Tahun 2014 saya sudah mendatangi beberapa situs di Seram dan Kepulauan Amboniase. Jadi saya pengalaman aja Ibu. Selama ini kami ketika ke lapangan sangat disambut oleh masyarakat, ya sangat antusias ketika masyarakat menceritakan tentang kondisi daerahnya, ada tinggal sejarah, ada dari piring-piring kuno, ada negeri lama dan lain-lain. Memang informasi dari masyarakat sangat penting Bu. Namun kami sebagai peneliti arkeologi yang harus berbentuk pada larangan ilmiah, kami tidak banyak merangkum informasi dari masyarakat, tapi kami lebih banyak melihat objeknya, objek tinggalannya. Jadi banyak masyarakat yang menceritakan kisah terorisme di daerahnya. Dulu pernah ada negeri yang paling tua katanya, dan ada benteng yang besar. Tapi kami karena arkeologi ya lebih banyak menceritakan, lebih banyak menggali tentang fisiknya objeknya. Karena itu mungkin menurut kami ya lebih pas untuk kajian sejarah. Jadi biasanya selain bukti yang otentik seperti naskah-naskah kuno dan juga literatur yang sejaman seperti literatur VOC, kami lebih banyak mengambil data objek dari situs yang kami kunjungi. Ada tawaran untuk KPPD untuk melihat sendiri sana. Ya. Pasti ada tidak lanjut ya? Iya, karena memang saya sudah 3 penelitian ini memang saya hasil dari masyarakat. Baik, ada penelpon lagi yang mau bergabung? Ya, selamat pagi, halo. Lagi dengan siapa di mana? Iya, dengan Bapak Ekus di Tarangara Pondok Pak. Bapak Ekus di Tarangara, langsung pertanyaannya Pak Ekus. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak narasumber ini,
saya mau tanya Pak, kira-kira hasil riset yang dilakukan arkeologi ini terkait dengan situs-situs sejarah yang ada di Maluku itu dipublish di mana? Maksudnya biar kita masyarakat ini juga bisa tahu Pak. Itu di outputnya seperti apa? Sehingga kita yang ada di daerah ini kita tahu bahwa itu punya kita, ini kebanggaan tersendiri Pak. Lalu yang saya mau tanya, misalnya ada ditemukan satu meriam kuno di pemukiman warga. Nah, meriam itu atau benda-benda bersejarah itu sudah diklaim milik warga di situ atau keluarga tertentu lah, misalnya harganya apa gitu. Nah, bagaimana negara mengamankan itu? Prosesnya seperti apa? Sehingga barang itu bisa disita oleh negara dan masyarakat yang ada di situ juga tidak merasa kehilangan atau tidak merasa haknya dirampas. Itu prosesnya seperti apa? Sesuatu benda yang ditemukan diklaim oleh warga lalu mau dijadikan sebagai situs bersejarah oleh negara. Itu prosesnya seperti apa? Mungkin untuk itu sementara. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ekus di Gelanggang Kodok. Hasil penelitian terkait situs Maluku ini akan dipublikasikan di mana biar masyarakat bisa mengetahui atau bisa tahu bahwa yang situs Maluku ada di sini. Terima kasih Pak Ekus. Mungkin kami ingin menginformasikan bahwa kami memiliki jurnal ilmiah yang terbit rutin tahun 2 kali. Mungkin Pak Ekus bisa langsung searching Pak di googling dengan kata kunci Kapata Arkeologi, ketik Kapata Arkeologi, nanti tinggal diakses saja. Itu sejumlah banyak data-data artikel yang sudah direview oleh pakar tentang arkeologi Maluku. Bapak bisa download PDF-nya. Mungkin Bapak bisa searching lagi kata kunci apa, mungkin cari MBD atau cari Negeri Lama, searching di website Kapata Arkeologi Pak. Terus kalau misalkan Bapak memang kebetulan sedang di Ambon, bisa mengunjungi Ratu Halta di kantor kami, kantor Balai Arkeologi Maluku. Lalu bisa sampaikan kepada rekan-rekan di sana ingin bertemu dengan peneliti langsung, bisa ngobrol dengan kami terbuka. Ada Pak Muja, ada Pak Andre, ada Pak Karimanta dan lain-lain. Baik Pak Muja. Pendengar ada yang mau bergabung? 43511. Jadi sekali lagi Pak Ekus catat ya di situsnya www atau di Kapata Arkeologi tadi ya. Di situ ada informasinya lengkap. Ini kebetulan ada narasumber kita yang baru tiba, Bung Andre. Bung Andre mulai juga secara peneliti di Kapata Arkeologi Maluku. Ya, yang kedua tadi ya, kalau tidak salah. Caranya untuk mengklaim situs-situs tadi dari Iya betul. Nah, mungkin Bung Andre bisa siap. Jadi untuk bagian jangan sampai situs-situs itu tidak terdaftar atau tidak teregistrasi dan masyarakat juga bahwa ini keluarga atau pribadi yang memiliki situs. Bapak langsung saja. Baik, terima kasih Pak. Tadi siapa namanya? Ibu Pak Ekus. Pak Ekus ya. Jadi terima kasih Pak Ekus. Jadi gini, untuk situs atau artefak yang rawan itu sekarang ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Jadi masyarakat itu boleh memelihara artefak atau situs yang memang ada di sekitar mereka, ada pemukiman, dengan catatan seperti yang tadi sebutkan, tidak boleh dijual-belikan dan tidak boleh dipindah-pindahkan. Oke, Pak, kebetulan ada pendengar tidak tahan lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan langsung dengan Bapak saya di mana? Radio monitornya bisa dikecilkan sedikit. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana langsung? Pak Mau di Masuk. Iya, pertanyaannya Pak Mau. Apa yang mau disampaikan? Ya. Memang kita mendengarkan filosofi yang dibawakan oleh penelitian itu di kampung saya ada satu meriam besar di gunung yang panjangnya kira-kira 3 meter. Itu kedua itu DOC. Di gunung tadi. Jadi apakah itu peninggalan POC? Apa kita sudah tahu dari sudah punya masa dulu dan kita belum ada lagi pada sudah ada. Dan katanya masih ada di sana. Lokasinya di mana itu Pak Mon? Di kampung saya di Benar. Nama kampung? Nama kampungnya
Oh, Hawaii. Oke. Hawaii. Kalau Bu itu mau meneliti ke sana ya boleh datang dari saya, lalu saya kasih jalan kita menjauh itu juga itu baik. dianggap macam satu pulau itu. Kalau begini kecil mana dulu yang sama kayak ini seperti dia. Oke. Begitu. Baik. Terima kasih, Pak Mon. Ya, selamat pagi. Oke, Anda melihat VOC di Hawaii kayak besar. Ya, mungkin ke peneliti siapa? Bung Andre kebetulan yang baru hadir, mungkin bisa memberikan sedikit komentarnya. Ya, langsung saja. Oke, terima kasih Pak Muhammad, selamat pagi. Terima kasih Pak Muhammad atas informasi dari desa Hawaii. Biasanya itu kita cerita sedikit Pak Muhammad, supaya Pak Muhammad punya pikiran ke sana. Kita coba Pak Muhammad punya pikiran. Di kiri itu biasa ada yang kecil atau dari sekarang biasa masyarakat dengan lela. Nah, tapi informasi yang Pak Muhammad bicara bahwa ada tulisan VOC di badan meriamnya itu sangat bagus sekali, dan informasi baru tuh kita dari Badan Ekonomi Maluku karena dapat meriam VOC di kiri agak susah karena selama ini kita ketemunya hanya berupa lela, dan kalau penemuan di gunung, nah itu mungkin salah satu pertahanan masyarakat atau biasa dibilang benteng rakyat, mungkin ada di daerah gunung, sehingga posisi benteng itu ada di daerah gunung, dan itu informasi yang baik sekali buat kami di Balai Ekonomi Maluku. Mungkin suatu saat nanti kami akan coba untuk bisa melaksanakan penelitian di sana. Terima kasih Pak. Iya, saya kembali ke Bapak tadi ini untuk menghindari klaim masyarakat untuk kepemilikan suatu situs sejarah seperti Meriam dan sebagainya. Ditambahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini kita itu ada panutan atau ada pedoman Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Nah, kalau dulu berdasarkan undang-undang yang dulu yang nomor 92 kalau nggak salah ya, nomor 2 itu berapa ya, saya lupa yang lama, itu memang untuk pengelolaan, untuk pemeliharaan dan perlindungan semua cagar budaya itu semuanya harus dimiliki negara. Tetapi di undang-undang yang terbaru ini nomor 11 tahun 2010 tidak semuanya, ya tidak semuanya. Jadi masyarakat diperbolehkan menyimpan cagar budaya itu atau memeliharanya di rumah atau di lokasinya silakan, asalkan memang mampu memelihara dan merawatnya. Seandainya merawat dan memeliharanya tidak mampu, itu baru silakan atau boleh dihibahkan ke negara. Karena yang paling penting di sini adalah masalah pelestariannya. Ya, jadi cagar budaya ini harus kita lestarikan. Nah, pelestariannya ini sekarang tidak lagi harus pemerintah, tidak lagi harus negara. Masyarakat boleh asal mampu dan mau. Nah, pada saat masyarakat atau perorangan ini sudah tidak merasa mampu, tidak merasa dalam hal misalnya anggarannya atau apanya tidak ada, nah itu pada saat itulah harus diserahkan ke negara. Untuk apa? Bukan untuk dikuasai negara, tetapi sekali lagi adalah untuk pelestariannya agar lebih terjamin sehingga anak cucu kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Iya, saya ke Pak Bung Karya dan juga mungkin peneliti lainnya, ada Bung Andre dan juga Bung Ujab. Ada kendala atau kesulitan? Mungkin singkat saja barang 2 menit. Kendala atau kesulitan yang didapati atau dihadapi selama melakukan penelitian, kendala apa saja? Kalau memang selama ini dalam penelitian memang terkadang kita sulit untuk menemukan suatu kosakata yang tepat untuk bagaimana mengasumsikan suatu wilayah itu punya potensi arkeologis itu. Terkadang memang beberapa istilah lokal di daerah Maluku ini yang kita kadang luput gitu. Misalnya beberapa nama lokal di suatu desa negeri itu yang perlu kita tahu itu. Makanya kayak seperti yang tadi ada Lutur Barigi itu memang untuk mencari daerah toponim kuno itu kita memang
satu toponimi di dalam literatur bisa literatur asing atau literatur katakan babat ataupun kayak deskripsi gitu. Jadi memang ketika sudah tahu nama lokalitasnya, tahu toponiminya, baru kita bisa mencari ke daerahnya. Itu bisa biasanya kan kita gunung, kadang ada batu pemali di daerah gunung, di mana di Maluku ini banyak sekali penamaannya, kayak ada batu teong, batu pemali, kalau di Maluku Utara namanya batu ulang. Jadi istilah itu sudah berbeda. Itu mungkin yang sudah kita, sehingga kita menarik suatu kosakata untuk masuk asana arkeologi secara umum atau nasional, tapi rasanya lokal. Itu yang bisa kita angkat. Jadi sebenarnya cuma di situ saja, tapi ketika sudah bisa kita mungkin nanti bisa ditambah. Oke, ya. Terima kasih saudara, dan karena memang waktu kita sudah tersisa 5 menit saja, kita akan closing acara ini. Dan mungkin ada salah satu kesimpulan atau pesan terakhir yang disampaikan mungkin dari Pak Bambang dulu, satu menit saja kesimpulannya. Lalu saya tanya. Jadi di dalam masa pandemi ini memang pada arkeologi harus merubah sistem penelitiannya. Dan sistem penelitian ini memang susah karena arkeologi itu biasanya memang mencari dan menggali. Jadi situs-situs itu yang dicari itu paling mudah itu yang sudah terlihat, seperti bekas benteng, bekas istana, bekas gunung, gereja tua, masjid tua dan sebagainya itu terlihat langsung. Yang susah itu adalah yang tidak terlihat, maksudnya yang sudah ditinggalkan, kemudian kena abu gunung, kena gunung berapi dan sebagainya, itu tertimbun di dalam tanah. Ini yang susah. Nah ini yang harus dilakukan untuk penelitian di lapangan dan melibatkan banyak orang. Di dalam masa pandemi yang seperti ini yang tidak bisa dilakukan. Ya, jadi yang seperti ini harus kita lakukan nanti ditunda, tapi yang kita bisa lihat misalnya gereja tua dan sebagainya atau masjid yang kelihatan itu kita bisa lakukan daring. Jadi kita coba kumpulkan informan-informan yang mengetahui tentang situs yang terlihat itu, kemudian kita coba ajak diskusi seperti ini lewat Zoom atau lewat WhatsApp atau apa gitu. Nah itu bisa dilakukan. Baik, saya membuka kesimpulan sebagai peneliti untuk kegiatan-kegiatan arkeologi. Ya mungkin karena kita lagi dalam suasana awal-awal begini, jadi yang walaupun kita tidak bisa secara fisik ketemu, walaupun ada informan yang kita wawancarai, mungkin dari studi literatur mungkin kita bisa menilik lebih dalam, dan kita bisa setidaknya melalui daring ini kita bisa menjangkau sekolah secara daring dengan guru, kita bisa berkomunikasi agar siswa paham dengan kosakata arkeologi, dan karena itu punya kekayaan asana budaya yang sangat kaya sekali. Jadi dengan begitu informasi arkeologi itu sampai ke publik gitu. Jadi mungkin di tengah pandemi ini kita bisa lebih berkreativitas untuk paling tidak menggunakan media online. Baik, kemudian sebagai kepala jurnal Kabar Arkeologi, silakan kesimpulan Anda. Saya mungkin ada pesan yang terakhir, satu menit aja. Ya Bapak Ibu, mungkin untuk Bapak Ibu di rumah yang ingin membaca tentang penelitian oleh arkeologi itu bisa buka judul Kabar Arkeologi dan semuanya terupdate di sana Bapak Ibu. Dan informasi ini bisa akses dari website tersebut. Baik, tidak. Kemarin mungkin bisa menutup kesimpulan terakhir sebagai seorang peneliti di arkeologi. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan pemirsa yang sudah mengikuti kegiatan pada ini. Semoga apa yang kami sampaikan lebih semuanya bisa diterima, dan mungkin suatu saat kita akan mengunjungi negeri dari Bapak Ibu, mungkin kami bisa mendapat, dan saya tambahkan sedikit tadi tantangan kami di lapangan adalah informasi yang susah dari masyarakat, seperti ada narasumber yang mencoba untuk mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan, jadi kami mengambil langkah ke depan mungkin keterbukaan supaya kami bisa menganalisis
data itu yang baik dan apa yang kami buat ini akan bisa kembalikan juga kepada masyarakat sebagai informasi sejarah dan budaya yang masyarakat butuh. Terima kasih. Baik. Dan mendengar terakhir pula dialog aspirasi Maluku pagi ini bersama dari Ambon dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Maluku. Apa yang dilakukan Balai Arkeologi Maluku selama masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 di wilayah Kerja. Dan semoga dialog kita di pagi ini bermanfaat untuk membuka wawasan pendengar khususnya yang ada di Maluku. Terima kasih juga untuk para penonton dan mewakili kerabat kerja dalam dialog aspirasi Maluku ini saya Presiden Presiko juga teknik eksekutif Haryo dan pada acara Hani rekan Hani dan juga Pak Rasul mengucapkan terima kasih kepada Umpaya dan kemudian dari nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dalam dialog aspirasi dengan topik yang berbeda dan menarik. Sampai jumpa ya sampai. Hingga di sini dialog aspirasi Maluku pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Sudah